Halo semuanya, kembali lagi bersama Os Magang Jonathan di sini. Tahun baru itu artinya resolusi baru dan artinya adalah komputer baru. Tapi buat kalian yang pengen rakit PC, pasti lagi pusing sama satu hal, harga GPU. Soalnya harga yang mahal itu bikin kepala pusing kalau mau rakit PC. Terus kalau misalkan udah perlu banget untuk rakit PC di tahun ini, solusinya apa dong? Tentu saja solusinya dengan membeli GPU murah. Mungkin ada beberapa dari kalian yang akan berkomentar, yang bener lah Jo, mau beli GPU murah di tahun 2022, lu ngimpi apa gimana? Enggak, gua masih percaya bahwa ada GPU terjangkau yang bisa kalian beli di tahun 2022. Bahkan di video kali ini, gua akan ngerekomendasiin kalian 5 kartu GPU yang bisa kalian beli tahun ini, dan semua harganya bisa kalian beli di bawah 3 juta rupiah. Kalau kalian penasaran sama list GPU-nya, sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dulu dong scroll dikit dan pencet dulu tombol subscribe-nya kalau kalian baru datang ke channel ini. Apalagi kalau kalian lagi perlu banget rekomendasi soal komponen PC terkini dan juga gaming gear macam seperti headset, keyboard, atau mouse. Lonceng belnya juga boleh dipencet supaya setiap kali kami membuat video terbaru bisa langsung masuk ke notifikasi inbox kalian. Sebelum kita masuk ke list rekomendasi GPU yang udah kami susun, ada beberapa disclaimer yang pengen gue jelasin dulu nih buat kalian, biar sama-sama enak, oke? Yang pertama, semua list GPU yang ada di video kali ini semuanya itu bisa dibeli pada saat video ini dibuat. Karena kondisi pasar nih fluktuatif, nggak ada yang bisa nebak. Bisa jadi abis videonya keluar besok atau minggu depan stoknya udah habis. Yang kedua, semua list GPU di video kali ini itu juga kondisinya baru. Kecuali tokonya bohong sama kita, karena labelnya itu kita baca semuanya baru. Karena kita itu kepengen kalian menghindari itu membeli second, karena komplikasinya itu terlalu ribet, apalagi kalau kalian belum punya pengalaman. Oke, kalau udah jelas semua disclaimernya, mari kita masuk ke rekomendasi 5 GPU yang bisa kalian beli di tahun 2022 di bawah 3 juta rupiah. Jadi kartu pertama ini datang dari tim Nvidia yang namanya GT730. Buat kalian yang nggak tahu, ini adalah kartu refresh dari GT710 dan juga udah sempat di refresh memorinya dari GDDR3 sampai menggunakan GDDR5. Sekarang yang lagi gue lihat di Tokopedia ini adalah VGA Asus GeForce GT730 SL 2GB DDR5 GT730, di mana kalian bisa menemukan harga kartu yang satu ini sekitar 1 jutaan, dan kalau kalian lihat sendiri di layarnya ini harganya 1.039.000 rupiah. Nah, kartu ini modelnya cukup slim. Kadang-kadang dia kebanyakan menggunakan kayak passive heatsink seperti yang punya Asus ini. Tapi kadang-kadang ada yang punya kayak fan, tapi fannya kayak kecil gitulah. Jadi gua rasa nggak terlalu banyak yang bisa diharapin. Dan kalian bisa menemukan 3 port. Kalian bisa menemukan port HDMI, bisa menemukan port DVI-D, dan juga bisa menemukan port VGA biru buat kalian yang mungkin masih punya monitor jadul. Buat kalian yang kepepet banget sama budget dan kepengen untuk rakit PC sekarang juga, menurut gue kartu ini bisa menjadi opsi buat kalian yang bisa melengkapin komponen terakhir untuk jadi PC kalian bisa dipakai. Dan kartu ini cukup slim dan nggak memerlukan tenaga ekstra, sehingga nggak perlu kayak pakai colokan power pin. Cocok banget buat kalian yang mungkin punya PC kantoran yang bisa di-upgrade tapi space-nya nggak cukup banyak karena cuma single slot. Tapi kalau kita ngomongin soal performa, jangan ngarep terlalu banyak, soal performa ini bukan kunci kuat dari kartu yang satu ini. Jadi kalau misalkan mau dipakai game e-sport dengan kualitas 720p itu bisa jalan, dan game AAA mungkin sebelum tahun 2011 dengan kualitas yang seadanya itu bisa jalan. Sekarang kita akan masuk ke rekomendasi GPU kedua, dan GPU kedua datang dari tim merah, yaitu drumroll Radeon R7 250. Sekarang yang lagi gue lihat di Tokopedia namanya adalah Power Color R7 250 2GB DDR3 128 bit. Ini sih sebenarnya kartu udah lama banget dari Radeon, hampir 1 dekade udah dirilis, dan kalian bisa nemuin antara menggunakan DDR3 atau kalau kalian hoki bisa menemukan yang sudah di refresh DDR5. Harganya juga sama, kurang lebih sekitar 1 jutaan. Di sini gue nemuin sekitar 1.180.000 rupiah, dan bisa dibilang ini ekuivalen dari Nvidia. Colokannya sama, kalian bisa dapetin VGA, bisa dapetin HDMI dan juga DVI-D. Cuman memang ini tenaganya sedikit lebih boros, jadi kalian mesti perhatiin itu. Kalau kita ngomongin performa sendiri, ya bisa dibilang juga 11-12 sama tim hijau dari GT730. Basically keywordnya adalah resolusi rendah dan juga 720p. Intinya ini kalau misalkan kalian pengen rakit PC dan kalian ngerasa harga GPU ini belum pantas untuk dibeli tahun ini, itu mungkin dengan harga 1 jutaan kalian bisa dapetin kartu GPU yang bisa bikin kalian bisa main Counter Strike
solo mode, atau mungkin game-game indie lainnya. Intinya jangan terlalu berharap terlalu banyak, dan memang pastiin aja kartunya itu bisa muat kalau memang kalian mau mengkombinasikan kartu GPU yang satu ini sama mungkin PC kantoran yang udah jadul. Sekarang kita akan masuk ke contender ketiga dari list GPU rekomendasi, yaitu kembali ke tim Nvidia dengan GT 1030. Jadi kartu yang satu ini menurut gue bisa jadi solusi yang lebih bagus kalau memang kalian punya budget ekstra untuk ngerakit PC pertama kalian, atau mungkin lagi kepengen nge-upgrade PC kantoran yang udah berdebu di rumah. Ini yang lagi gue lihat di Tokopedia sekarang adalah VGA Asus GeForce GT 1030. GT 1030 nggak tahu kenapa diulang, silent 2GB DDR5 resmi. Ini sama dengan seri GT 730, kadang datang dengan satu fan dan kadang juga datang dengan passive heatsink, dan masih tidak menggunakan external power dari PSU. Jadi nggak usah pusing soal colokan-colokan eksternal. Di sini kalian bisa menemukan kartunya seharga 1.672.000. Nah, berbeda dari dua kartu yang sebelumnya itu nggak bisa diharapin kalau kita ngomong soal performa. Kartu yang satu ini sebenarnya lumayan banget untuk list rekomendasi yang kita bikin. Soalnya kartu GT 1030 tuh nggak seburuk itu kalau kalian bisa sabar dengan resolusi 1080p kayak low to medium, dan mungkin bisa lakukan konfigurasi dengan benar. Itu main The Witcher 3 tuh bisa main 30 fps. Ya ada starter sana dan sini sih, tapi kayak bisa. Battlefield pun kayak Battlefield 1 itu kayaknya kalian bisa mainin dengan settingan yang tepat. Bahkan kalian bisa main kayak model GTA 5 sampai 60 fps kalau kalian bisa setting yang bener. Jadi benernya kualitas performanya nggak terlalu buruk untuk kartu single fan yang bisa dibilang kadang-kadang pakai passive heatsink dan juga masih belum menggunakan external power. Jadi kalau misalkan kalian kepengen rakit PC terus nyari yang bener-bener nih 1 jutaan tapi bisa dipakai main beneran, menurut gua kartu GT 1030 ini yang lumayan oke lah kalau kalian iseng main casual kayak Rocket League, atau mungkin kepengen main game-game baru yang agak standar atau model kayak indie gitu. Ini harusnya bisa menghandle dengan cukup baik. Kalau tadi ada GT 730, temennya ada R7 250. Makanya kalau tadi ada GT 1030 dari Nvidia, Radeon juga ada jawabannya, yaitu RX 550. Jadi gue lagi sekarang buka di listing Tokopedia-nya. Ini gue nemu barang namanya Furion RX 550 4GB 2GB DDR5 RX 550 4G 2G Radeon 2GB. Ini meta macam apa sih supaya jualan mesti tulisannya. Kalian bisa nemuin kartu yang satu ini dengan harga hampir mirip tapi sedikit lebih mahal dari GT 1030. Harganya 1.750.000 dan bentuknya udah agak mirip sama GPU Chespleng ya. Udah ada serot plastiknya, udah ada fan yang cukup gede. Tapi tenang aja, ini masih semuanya tidak menggunakan power connector. Jadi ini kalian bisa pasang tanpa harus colokin ekstra kabel dari PSU. Jadi itu satu hal yang bisa kalian tenang. Selain itu portnya juga udah dapat HDMI, dapetin juga VGA, tapi yang pasti portnya udah ada port modern macam kayak DisplayPort, jadi jauh lebih kece ya. Seperti tadi gue bilang, kalau kita ngomongin soal performa itu hampir 11-12 sama kartu GT 1030 dari Nvidia. Bahkan kalau gue lihat ada beberapa YouTuber yang ngetes, itu angkanya bisa sedikit lebih bagus di beberapa game. Tapi basically sama, 1080 casual e-sport dan mungkin AAA dengan settingan yang low, kalian bisa berharap untuk dapetin 30 fps. Kalau kalian beruntung model kayak GTA 5 dengan settingan yang tepat, mungkin bisa 60 fps. Tadi kita satu persatu udah datangin semua GPU list rekomendasi yang kalian bisa beli, dan harganya itu perlahan-lahan naik, performa juga perlahan-lahan naik, tapi yang satu ini memang tidak dilupakan ya. Walaupun sudah dirilis 7 tahun dari tahun 2014, kartu ini masih terkenal dan populer di Indonesia sampai mendapatkan judul GPU paling cespleng di Indonesia. Mungkin kalian bisa tebak ya nih rekomendasinya udah pasti masuk, tapi buat kalian yang mungkin bingung ya bisa lihat layar gue, karena sekarang gue sedang melihat kartu paling cespleng di Indonesia yaitu GTX 750 Ti. Sekarang yang lagi gue lihat juga datang dari brand Furion dengan listingan VGA Furion Nvidia GeForce GTX 750 Ti GPU 4GB DDR5. Dan memang cryptocurrency itu bukan hal yang baik ya, karena kartu ini dulu harganya itu nggak mahal, tapi sekarang kan bisa dapetin kartu ini dengan harga 2,4 juta rupiah kalau kalian kepengen experience yang paling cespleng dari kartu ini, dan adalah ini kartu yang paling worth untuk dibeli kalau memang budget kalian di bawah 3 juta dan nggak tahu mau beli apa lagi, karena ini adalah kartu terkuat yang bisa kalian pakai dan tidak menggunakan external power dari PSU. Udah dapat colokan yang modern kayak model HDMI, dan
emang kartu ini terkenal terlalu badak gitu loh. Ngomongin soal performa GPU yang satu ini, aduh, masa GPU Chips Plague mesti dibahas? Intinya kalau misalkan dari semua list GPU memang kalian rela mengeluarkan harga sampai 3 juta untuk dapetin kartu GPU yang bisa memberikan performa paling baik sekarang, ya gue rasa lebih baik kalian beli 750 Ti, soalnya masih nggak menggunakan power connector, dan dibanding kayak 1030 atau mungkin RX 550 masih jauh lebih kuat. Ya memang sih nggak bisa sampai main Crysis, tapi gue rasa kalian nggak perlu sampai menghemat-hemat resolusi low atau medium. Kadang-kadang kalau kalian cukup hoki, itu main Counter Strike masih cukup oke lah dengan kualitas-kualitasnya ya. Dan kalau misalkan main Dota gitu, Fortnite, balik lagi, bukan kartu buat main AAA, tapi gua rasa kalian nggak akan lebih sedikit nyesek dibanding kalau mesti turun ke level GT 1030 atau mungkin sampai GT 730 ya. Jadi tuntas sudah list rekomendasi 5 GPU yang bisa kalian beli di bawah 3 juta rupiah di tahun 2022. Semoga kalian yang impiannya itu bisa ngerakit PC tapi ketunda, sudah bisa beli PC karena sekarang udah bisa beli GPU yang terjangkau. Mau itu mulai dari nge-upgrade PC kantoran bekas di rumah, atau buat GPU cadangan, atau mungkin ya buat ngobatin sakit hati aja lah beli GPU sambil mungkin kembali melihat game-game jadul. Dan kalau kalian berencana untuk membeli salah satu dari GPU ini, link pembeliannya bisa kalian temuin di bawah deskripsi video ini. Kalian tahu kan kalau klik link tersebut itu bisa bantu buat support channel. Jadi diklik ya. Jadi gimana menurut kalian soal list rekomendasi GPU yang udah kami susun di video kali ini? Ada GPU yang kami ketinggalan nggak? Atau mungkin kalian bisa nemuin harga yang jauh lebih tokcer? Boleh dong share semua pengalaman kalian di kolom komentar, dan juga share pengalaman kalian soal rakit PC tahun ini. Kalian lagi kepengen beli kartu apa? Kalian kepengen rakit apa? Apakah kalian udah beli salah satu dari kartu yang kami rekomendasiin? Boleh dong ceritain pengalamannya, buruk, baik. Dan kalau kalian punya ide kita harus ngebahas soal PC atau komponen PC lainnya di video selanjutnya, boleh dong salin kita di kolom komentar. Soalnya tahun ini kita kepengen bahas lebih banyak komponen hardware juga nih. Dan kalau kalian suka sama videonya, boleh bantu like sama share ke temennya mungkin yang lagi pusing mau rakit nggak nemu GPU murah. Dan bisa follow semua sosial media Cranky untuk update video terkini dan juga leak atau teaser produk yang asik. Kalau misalkan kalian pengen obrolan jauh lebih dalam, kita punya grup Discord yang linknya bisa kalian temukan di deskripsi video di bawah. Nama gue Jonathan, selamat merakit, dan sampai jumpa di video selanjutnya.